Nah, ini kita pindahkan ke depan sana karena di sini terlalu gelap. Jadi ini barang ini karena kita mau lihat ini kelihatannya ini rapuh gitu. Jadi kita harus hati-hati memegangnya. Jadi kita pindahkan ke posisi yang lebih aman. Nah, kita taruh di sini karena kita menjaga keamanan daripada barang ini. Karena kita ketahui di mana barang ini kita perkirakan ini hidupnya sudah 1000 tahun. Ini kalau saya lihat ini barang ini termasuk kategori penyu purba. Dan saya akan jelaskan satu persatu. Ini sirip bagian kanan. Nah, ini sirip bagian kiri. Dan ini kepalanya. Ini kalau kita lihat punggung daripada penyu ini sudah menandakan bahwa memang sudah berbentuk fosil. Dan ini sudah batu karang. Nah, kalau saya lihat dari sisi-sisi dalamnya ini dari daging sudah membentuk jadi batu karang. Dan di sini kental sekali dia punya siripnya ini. Nah, ini sudah ditumbuhi dengan tiram karang, memang betul-betul ini. Jadi ini apa namanya tuh daging yang sudah menjadi batu karang. Nah, jadi ini punggungnya. Ini punggung. Nah, ekornya sudah ini, kaki belakangnya udah tidak nampak lagi. Kiri kanan setidak. Cuma di bagian depan dengan ini sudah masih jelas sekali dia punya. Gambaran ini saya temukan di Taman Rekreasi Taipa Beach 2 minggu yang lalu. Kebetulan saya cari karang, saya melihat dari jauh, saya perkirakan sekitar 2-3 meter. Langsung saya angkat, ternyata ini adalah penyu yang berbentuk jadi batu karang. Jadi saya kembalikan ke posisi semula. Dan ini insya Allah saya akan saya akan merawat nanti. Saya mau jadikan bahan purba. Dan saya akan buatkan seperti itu dan satu tempat-tempat khusus untuk ini. Karena ini sangat berharga bagi saya. Karena barang ini jarang sekali saya temukan seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat punggungnya ini, batu karang ini sudah berlubang, sudah bocor-bocor, terus ini sudah ada tumbuh lumut, terus sudah ada tiram, ini termasuk kepalanya ini ditumbuhi oleh tiramnya masih hidup. Nah, dan ini sudah kropos, terus sayap kirinya ini sudah bocor, dan ini ditumbuhi batu-batu karang, dan di belakangnya ini sudah lubang. Nah, terus ini sudah habis di dalamnya, jadi makanya itu tinggal fosilnya, tinggal batu karangnya yang ada. Karena daging dengan tulangnya yang ada di sini jadi batu karang, dan ini dia punya leher dan kepala ini awalnya dari daging ini kalau saya pelajari. Jadi kepala. Nah, jadi inilah bagian dadanya, bagian depannya ini sudah habis. Oke, ya. Oke, ini sangat saya hati-hati Pak, karena kita melihat ini barang ini, aduh, kropos Pak. Ini namanya fosil Pak, fosil penyu purba. Kalau Bapak lihat ini sudah ribuan tahun ini Pak, bukan ratusan tahun Pak, karena sudah jadi batu. Jadi saya tetap kembalikan ke tempatnya Pak, di mana di tempatnya saya kembalikan ke posisi di akuarium. Akuarium itu, nah jadi inilah Pak. Jadi saya harus kembalikan ke semula.
saya sangat hati-hati, jangan sampai dia jatuh pecah, aduh bahaya Pak. Karena ini agak susah kita dapat seperti ini, kapan lagi baru dapat begini. Jadi ini saya turunkan di akuarium, saya masukin ke akuarium kembali supaya dia aman, dalam posisi aman dengan pakai air garam. Air garam ini diambil dari dimana asalnya saya ambil, di Taipa Beach. Sudah saya kembalikan ke tempatnya Pak ya. Oke, supaya dia aman lagi kembali. Jadi ini saya sudah kembalikan ke tempatnya, supaya aman lagi Pak. Oke, kalau begini aman Pak ya. Aman. Tidak ada lagi. Tidak ada, Pak. Pas ada ikannya juga Pak. Jadi dia hidup dengan ikan. Nah, jadi ini saya sudah amankan di dalam akuarium yang berisi dengan air garam, di mana ditemukan barang ini. Jadi kita kembali ke depan saja di ruang tamu. Nah, jadi kita ke ruang tamu, bercerita-cerita lebih panjang lebar lah untuk membicarakan bagaimana kenapa bisa ada di rumahnya Bapak, ini barangnya begini-begini. Nah, nanti kita jelaskan. Nah, jadi itu awalnya ditemukan barang itu, kebetulan kita ada arisan alumni dari Makassar. Nah, pas bulan-bulan terakhir, bulan November kemarin, tanggal 9 November kita temukan. Nah, kita ada acara di TP Beach. Nah, setelah itu kita sampai di sana, saya pergi mandi-mandi sampai ke pinggir-pinggir laut itu. Nah, pas airnya juga surut, saya turun dengan anak saya 2. Anak pertama saya dengan anak kedua, Rizky sama Nanda. Saya memang sengaja saya cari-cari, saya suka cari-cari batu karang. Nah, begitu ke dasar-dasar laut, pinggir-pinggir laut situ, sekitar 3-4 meter. Ada kelihatan di situ, itu sepertinya kura-kura itu. Oh, saya dekati itu. Nah, terus saya angkat. Oh, ternyata penyu. Nah, aduh, penyu betul ini sudah. Waduh, senang hati saya karena orangnya suka begitu. Suka barang-barang yang aneh atau yang unik gitu. Jadi saya ambil, saya bawa ke teman-teman di pondok-pondok di Taipa Beach, saya kasih lihat. Ya. Oh, ini saya dapat ini fosil penyu. Ya, udah saya kasih biar saja dulu. Pulang ya sudah saya bawa ke rumah. Nah, itulah saya temukan itu. Seperti itu ceritanya. Jadi maaf ini Pak, kalau saya boleh tahu profesi Bapak ini sebenarnya? Kalau profesi saya Pak, sebenarnya saya kerja di Rumah Sakit Undata. Kalau kita cerita dari latar belakang saya itu D3 saya dari perawat, terus kebetulan saya ya ada sekolah juga. Jadi saya sekarang di Undata itu Kepala Seksi Penelitian di Undata. Gelar boleh tahu Pak? Kalau gelar saya ya SKM MKes. Nah, itu jadi kantor saya kebetulan di Undata Lama di Tondo, Jalan RE Marta Dinata. Bisa dikilas kembali Bapak waktu dalam penemuan itu sebelumnya ada terpikir atau firasat seperti atau mimpi atau bagaimana? Nah, kalau itu Pak sama sekali tidak. Sama sekali tidak ada mimpi, cuma niat saya ke sana itu selalu berniat mencari batu karang. Karena kebetulan ada akuarium saya ada dan selalu saya hiasi dengan batu karang. Dan memang berapa kali saya ke Taipa, kalau tidak salah ketiga kalinya saya ke Taipa itu saya selalu membawa batu karang. Apa saja yang modelnya yang unik-unik begitu. Nah, ketiga kalinya ini kok tiba-tiba ada kita dapat ini. Binatang begini. Wah, aduh di situ senang sekali saya ini. Makanya kenapa insya Allah saya akan buatkan tempat-tempat khusus untuk itu.
Karena kenapa? Jangan sampai barang ini patah sayapnya atau apanya. Karena itu saya lihat itu memang utuh. Itu. Dan itu tidak bisa dipungkiri bahwa memang ini zaman purba dulu ini. Inilah barangkali namanya neneknya penyu dulu yang dikutuk atau diapalah sehingga jadi batu karang. Iya, iya. Gitu. Jadi saya punya pemikiran seperti itu karena memang dulu saya om saya dulu memang ada pernah biasa cerita-cerita, ada cerita dongeng apalah istilahnya, ada begini, kok alhamdulillah saya dapat ini. Nah gitu. Cuma saya tidak terlalu itu kan, jangan sampai terlalu ini keluar atau gimana, akhirnya datang lagi dari pariwisata apa ngambilnya, oh maaf saja saya tidak mau. Nah, iya kan, saya tidak mau. Karena itu bukan apa. Itu kalau saya bilang itu rezeki saya kan. Ya. Walaupun dia berupa batu, menyerupai penyu, itu kan rezeki namanya. Ya. Entahkah bisa dijual atau tidak, itu kan hak saya, sudah hak milik saya. Iya, iya. Iya kan? Tapi kalau misalkan dari pariwisata atau instansi terkait dalam hal ini, ya, misalkan pemerintah memberikan satu permintaan kepada Bapak untuk dimuseumkan. Oh, sabar dulu, itu dipikir dulu. Karena saya juga suka benda begini. Jadi sabar dulu, tidak semudah itu kita menyerahkan kepada pemerintah atau dari pihak mana saja dari pariwisata untuk dimuseumkan. Bagaimana kalau dari pariwisata mempromosikan hal ini? Kalau seandainya dari pariwisata mau mempromosikan, kalau promosi silakan saja. Tapi untuk mengambilnya untuk dimuseumkan, maaf saja. Ya. Maaf ini Pak ya. Dalam hal ini penemuan Bapak ini bisa dikatakan penemuan terbesar dan bahkan dicari para ilmuwan. Dan kemungkinan ini fosil yang belum pernah ditemukan. Jadi misalkan ya, kalau Bapak terkait dalam hal ini penelitiannya dan Bapak dibutuhkan, apakah kesediaan Bapak itu dengan para pencari benda seperti begini berkomunikasi dengan baik? Karena Bapak saya lihat lebih mengutamakan histori untuk pribadi Bapak. Apanya mau di ini? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, apakah bersedia? ya apakah bersedia? Misalkan benda ini diteliti dan ditempatkan di satu tempat. Kalau kesediaan untuk diteliti, oke saja. Tapi kalau mau ditempatkan di satu tempat di luar daripada rumah saya, maaf saja. Kecuali ada sesuatu ikatan kontrak atau apalah mungkin. Tapi kalau mau cuma ditempatkan di suatu tempat, ini maaf saja. Ya. Karena begitu ditempatkan di suatu tempat, bisa saja dibuatkan lagi ini sudah di luar garis kita. Oh ini kan benda ini, iya kan? Itu. Jadi sekarang jangan kita mudah bahasa kasarnya lah dibodoh-bodohin gitu. Ya. Maaf ini Pak ya. Kalau misalkan ada penawaran ya dari pencarian hal seperti begini ya, menurut Bapak bisa, maaf ya Pak, memberikan harga seperti apa? Kalau kita melihat ya, orang yang tidak memahami apa makna atau apa arti daripada ini, benda ini, karena ini kan unik dan ini barang langka dan antik. Kalau kita buka harga misalnya 10 juta, 100 juta, orangnya ngapain beli batu? Iya kan? Tapi kalau orang yang memahami dan melihat dari sejarah keberadaan barang ini, ya saya tidak tahu berapa miliar. Karena bukan menilai dari bendanya, menilai daripada sejarah dan umurnya. Kalau saya melihat ini karena ini sudah keropos, iya kan? Dan sudah terbentuk jadi batu karang. Dan ditumbuhi oleh tiram di mana-mana dan sudah berlubang, berlumut apa semuanya.
Nah, itulah sejarah-sejarahnya dan itulah pemburu barang antik yang dia cari. Bukan karena utuhnya barangnya. Yang dinilai harganya, itulah yang dinilai harganya. Nah, barang yang seperti ini sampai miliar, sampai sekian miliar harganya. Nah ini. Nah itu Pak, kalau kita berbicara masalah harga, yang paham dan memang betul pemburu yang seperti itu. Ya. Kalau masyarakat biasa ngapain kok beli batu karang begitu harganya sekian. Nah itu. Ya, minta maaf ini Pak ya. Maaf ini, kalau saya tanya, kalau patokan lelang, kalau misalkan Bapak melakukan itu seharga berapa? Ya, saya sih maunya ya besar-besaran aja kan. Palingannya 3 miliaran ke atas. Iya kan? Patokan 3 miliar udah. Anda butuh silakan, saya juga enggak. Ini mau ambil. Tidak kalau saya mau jadikan juga di rumah saya sebagai apa itu namanya, temuan saya seumur hidup saya baru menemukan benda seperti ini. Dan itu sangat berharga bagi saya. Jadi Anda ya, kalau memang kenapa saya pasang harga begitu, ya mungkin orang mendengar yang baca ini atau gimana melihat, kok Bapak ini mengada-ada, ya silakan. Itu hak saya kan. Mau 3 miliar, mau 10 miliar itu urusan saya. Nah, kalau cocok ya oke, tapi kalau enggak ya udah saya taruh di rumah saya, sudah selesai. Saya pelihara, iya kan? Saya rawat utuh barangnya ya. Mungkin enggak saya, anak saya, cucu saya masih bisa dinikmati. Ternyata nenek saya dulu, bapak saya dulu pernah menemukan ini dan saya akan buatkan sejarah penemuan itu. Tanggal berapa saya temukan, bulan berapa, bagaimana itu saya akan buat bukunya dan saya foto selampirkan. Dan Maaf ini Pak, saya potong dulu. Dalam penemuan ini Pak, Bapak akan memberikan nama apa ini penemuan ini? Saya akan kasih nama fosil penyu purbakala. Tidak atas nama Bapak di belakangnya? Ya, Pak. Misalkan, karena ini penemuan yang ya, sangat gimana ya nama penemunya gitu. Iya penemunya. Kalau saya pakai nama-nama ini karena saya ini terus terang orang Makassar, iya kan? Iya. Saya pakai nama kedua saya, Daeng Tompo. Iya. Penyu Daeng Tompo. Iya. Fosil Daeng Tompo. Fosil Daeng Tompo. Iya. Boleh juga saya pakai nama langsung saya karena itu jangan sampai orang tidak terlalu ini. Ya. Fosil penyu purba Pamawang boleh. Boleh. Tiada untuk Bapak untuk berpikir untuk mensertifikasikan ini benda? Itu saya akan bicarakan, iya kan? Dan saya akan mencari tahu kalau memang barang ini dianggap seandainya diteliti dan barang ini memang itu masuk kategori keajaiban dunia, maka insya Allah saya akan berusaha untuk mensertifikasikan untuk ini supaya ada pegangan saya, anak saya dan cucu saya ada pegangannya. Siapa tahu kedepannya ada yang mencarinya. Kalau dia sudah dikeluarkan di mana, pasti ada penggemar begitu atau pencari begini. Oh pernah ada dulu ditemukan seperti itu. Dan begitu ada sertifikasinya atau sertifikatnya mereka, maka harganya akan lebih bagus lagi karena itu ada pengakuan dari pemerintah, terutama di Likbang atau di bidang itu, apakah bidang pariwisata atau apa. Nah itu. Ya, jadi penjelasan Bapak begitu detail. Semoga hal ini bisa tersampaikan di media umum. Ya, semoga saja penemuan ini bisa membuat temuan bahwa seorang anak Indonesia menemukan satu fosil yang begitu berharga dan kemungkinan ini adalah salah satu buyut ke buyut Pak ya, daripada penyu. Insya Allah. Yang sudah jadi batu. Jadi batu. Oke.